Hari ini kami tetap belajar di rumah walaupun tidak belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia ya. Sekarang buka buku bahasa Indonesianya. Kalimat adalah satuan bahasa yang umumnya terdiri dari subjek dan predikat, yang terdiri satu intonasi, yang diakhiri oleh satu intonasi. Dalam bentuk media tulis akan diakhiri tanda titik. Kalau dia dalam media tulis, itu kalimat diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, saya sedang makan. Harus diakhiri tanda titik. Selanjutnya, frasa. Frasa, untuk mengetahui pengertian frasa, yang pertama, frasa terdiri dari gabungan dua kata atau lebih. Tidak melampaui batas klausa atau kalimat. Yang ketiga, termasuk dalam hubungan sintaksis subjek, subjek, objek, predikat, dan keterangan. Nomor 2 apa? Tidak melebihi klausa atau kalimat. Selanjutnya, klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari minimal subjek dan objek. Kalau klausa, namun tidak dapat berdiri sendiri. Dia selalu membutuhkan klausa yang lainnya. Contohnya, ibu memasak nasi. Contohnya, ibu memasak nasi. Berbeda dengan kalimat. Kalau kalimat itu bisa berdiri sendiri, kalau klausa tidak dapat berdiri sendiri. Dan ada juga jenis-jenis klausa. Jenis-jenis klausa. Yang pertama, klausa bebas. Klausa bebas adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri. Yang kedua, ini jenis-jenis klausa. Yang kedua, klausa terikat. Terikat, yaitu yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang tidak dapat berdiri sendiri. Dan makna konotatif
lagi. Makna Aduh. konotatif dan makna denotatif. Apa itu makna konotatif? Makna konotatif adalah makna yang memiliki makna yang bukan sebenarnya ada di kalimat. Ada di Meko enggak? kalimat. Yang kedua, makna denotatif. Makna denotatif adalah lazim hadir. Bu, Ya, yang memiliki makna. tinggi Memiliki makna. Lazim hadir lantaran tidak adanya makna tambahan. Tidak ada makna tambahan dalam kalimat. Yang konotatif contohnya lapang dada. Yang artinya bersabar. Dan untuk yang denotatif contohnya bentar. Kursi di kelasku ditempati oleh anak perempuan. Materi yang selanjutnya gaya bahasa. Yang pertama litotes, yaitu makna kata yang merendahkan diri. Yang kedua hiperbola, yaitu pernyataan berlebihan. Yang ketiga metafora, metafora yaitu gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung. Apa itu tadi, Bu? Membandingkan yang keempat apa? Eufemisme. Eufemisme yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan ungkapan yang dirasa kurang sopan. Mengungkapkan ungkapan yang dirasa kurang sopan. Kemudian ironi, menyatakan ironi yaitu menyatakan makna
menyatakan makna yang berbeda dari maknanya. Kemudian personifikasi. Personifikasi yaitu benda mati seolah-olah bernyawa. Paham ya untuk gaya bahasa? Ya. Tentang kata. Kata adalah sekumpulan huruf yang berada di antara dua spasi. Di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti dan bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri maksudnya adalah kata tersebut tidak membutuhkan partner. Tidak seperti imbuhan yang tak mampu berdiri sendiri. Tidak seperti imbuhan. Dia membutuhkan membutuhkan kata sebagai partner. Misal imbuhan men. Kita dapat lihat bahwa ia tak bermakna jika hanya ditulis men saja. Namun jika disandingkan dengan kata misalnya cari, menjadi mencari, maka kata tersebut dapat berdiri sendiri. Jenis-jenis kata itu ada kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan. Kata kerja. Yang kedua ada kata sifat. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan, watak, dan tabiat orang atau binatang. Watak umumnya berfungsi sebagai predikat, objek, dan penjelas, subjek. Dan yang ketiga ada kata benda. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda atau konkret maupun abstrak Yang keempat ada kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menunjukkan nomor, urutan, atau
himpunan. Seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan kata bilangan tingkat seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga kata penyangkal. Adalah kata yang digunakan untuk menyangkal atau mengingkari suatu hal atau suatu peristiwa. Bahwa kata penyangkal yang ada dalam dalam bahasa Indonesia yaitu kata tidak atau tak, tiada, bukan, dan tanpa. Yang terakhir, pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase. Kata ganti menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut yang sesungguhnya. Jadi paham untuk kata kerja, kata sifat, kata benda, kata bilangan, dan kata ganti.